Nama budaya, saya Alexander, NIM 2111010077. Saya berasal dari Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan memberikan atau memberitahu informasi tentang kerukunan antar umat beragama, dan saya akan mengaitkannya dengan agama Buddha sebagai agama yang saya percayai dan saya anut. Kerukunan antar umat beragama rukun berarti kita harus hidup berdamai, hidup bersosialisasi dengan cara simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu simbiosis di mana yang satu untung, yang satu lagi juga diuntungkan. Berarti sebagai manusia, contohnya saya tinggal di Medan, saya tinggal di Jalan Pasundan. Nah, saya dan tetangga saya harus hidup rukun, hidup damai, hidup sejahtera. Caranya bagaimana? Dengan adanya toleransi, dengan adanya sikap yang membuat kita terus bisa hidup berdamai, bahagia selalu. Hidup yang bersamaan antar manusia, tidak membedakan agama, ras, suku, adat istiadat. Itu adalah hal yang sangat indah, di mana ada toleransi. Teman kita yang beragama muslim sholat atau melakukan ibadah di masjid, sedangkan kita di vihara, teman kita yang Kristen di gereja. Hal itu merupakan hal yang sangat indah di mana kita bisa saling membantu jika ada yang membutuhkan, kita bisa saling menolong, kita bisa saling bergotong royong untuk membuat suasana yang indah, di mana teman-teman kita tidak merasa disudutkan. Buddha sendiri telah mengingatkan kita dengan 6 dharma yang bertujuan agar hidup kita dapat damai dan dapat rukun dalam masyarakat atau bersosialisasi dengan manusia yang lain. Yang pertama yaitu memancarkan cinta kasih atau yang kita kenal sebagai metta. Metta ini adalah dalam perbuatan kita sehari-hari, maksudnya kita memancarkan cinta kasih kita kepada sesama tanpa melihat, lagi-lagi tanpa melihat latar belakang agama, suku, adat, dan istiadat. Kita bisa memberikan cinta kasih kita kepada masyarakat yang lain dengan cara tidak menyudutkan mereka. Contoh, kita dalam memutuskan sesuatu hal untuk lingkungan kita. Contohnya saya ambil kasus di mana memakai masker di lingkungan kita. Kita akan bermusyawarah. Musyawarah maksudnya bagaimana kalau lingkungan kita tidak memakai masker dan bagaimana kalau lingkungan kita memakai masker. Hal itu kan akan ada pro dan kontra. Orang-orang yang tidak jarang memakai masker akan memilih untuk tidak memakai masker, sedangkan orang yang tahu bahaya penyakit akan memakai masker. Nah, disinilah kita akan menggunakan cinta kasih kita. Bagaimana caranya? Dengan tidak menyudutkan pendapat mereka. Apa pendapat mereka? Kita harus tahu kenapa mereka berpendapat seperti itu. Dan kita harus menemukan jalan titik tengah. Kita tidak boleh egois dengan pendapat kita. Pokoknya semua harus pakai masker. Gak mau tahu supaya tidak sakit. Seperti itu tidak. Kita harus memberitahu kepada mereka mengapa kita harus pakai masker. Kenapa sih kalau nggak pakai masker? Apa pendapat mereka sehingga mereka tidak mau memakai masker, dan apa dampak buruknya kalau mereka tidak mau menggunakan masker. Seperti itu, kita harus menemukan jalan tengah supaya tidak terjadi pertengkaran. Pertengkaran tersebut sangat berbeda dengan kerukunan. Bertengkar berarti kita memiliki suatu konflik yang bisa diperbaiki tapi sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, kita harus memiliki suatu cara di mana menghindari pertengkaran tersebut, yaitu dengan memberikan cinta kasih kita. Yang kedua, menggunakan cinta kasih tersebut dalam setiap ucapan dan beretika yang baik. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kita nggak boleh langsung menyudutkan. Mulutmu adalah harimaumu. Dengan mulut, dengan lidah yang tanpa tulang, hati seseorang bisa sakit dan bisa membuat dendam.
dendam kalau ditingkatkan bisa membuat pertengkaran, bahkan pembunuhan. Hal tersebut tidak diinginkan oleh Buddha. Buddha ingin kita hidup damai, hidup sejahtera. Oleh karena itu, kita harus mempraktikkannya cinta kasih tersebut dalam ucapan kita, etika kita, tutur kata kita, bagaimana cara kita bersikap, seperti itu. Dan yang saya ketahui, kalau orang yang memiliki tutur kata yang baik, tidak bercakap kotor, tidak sembrono dalam berbicara, hal itu akan membuat seseorang memiliki image yang bagus. Maksudnya, kalau orang melihat kamu dengan sifat seperti itu, penampilan seperti itu, apalagi gaya bicara yang baik, itu akan membuat orang, oh orang ini pasti berpendidikan, pasti baik gitu. Statement orang ke kita juga akan positif kalau kita melakukan hal-hal positif seperti itu. Yang ketiga, kita tidak boleh berpikiran atau berniat buruk kepada orang lain. Saya yakin kalau kita mempraktikannya cinta kasih kepada orang lain, kita nggak akan memiliki pikiran buruk. Karena yang kita lakukan positif, semoga yang datang ke kita juga positif gitu. Kita berharap yang positif, yang kita lakukan juga yang positif. Kalau yang buat negatif, tentu saja yang kita dapat negatif. Itu seperti hukum karma, seperti itu. Jadi yang saya maksud di sini, tidak berpikiran positif atau berniat jahat. Jangan sampai kita memiliki niat jahat. Misalnya mencuri barang, itu juga berniat jahat. Karena kita sudah ada niat untuk mengambil barang orang, itu juga termasuk dosa dan itu akan membuat pertengkaran lagi. Dan itu tidak akan membuat hidup kita damai. Yang keempat yaitu menerima buah karma yang baik. Kebahagiaan, tidak serakah, saling membagi, mengambil secukupnya, seperti itu. Kalau misalnya di lingkungan kalian ada yang berbagi sedekah kepada kalian, atau kalian ingin berbagi sedekah, jangan pilih kasih, oh si A ini orangnya lebih baik dan lebih dekat ke saya, maka saya akan kasih lebih banyak ke dia daripada si B. Itu tidak baik, tidak boleh. Karena kebutuhannya kita harus membaginya sama rata gitu. Dengan kita berbuat baik, buah karma yang kita dapat juga akan baik, akan manis. Yang kelima, melaksanakan moral atau sila dalam masyarakat. Pancasila sudah menjadi penganut atau anutan kita dalam bermasyarakat. Seperti itu. Moral kita dengan masyarakat itu juga harus bagus. Bagaimana caranya? Dengan memancarkan cinta kasih, tidak berprasangka buruk, berkata-kata yang baik, beretika yang baik, seperti itu. Yang keenam, yaitu memiliki pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan. Jadi kita sama-sama, kalau misalnya kita sama-sama berduka, kita sama-sama harus bangkit. Nggak boleh sendiri aja bangkit. Sekeluarga, selingkungan, semasyarakat, kalau ada yang sakit kita bantu supaya mereka sembuh, dan kita juga bisa hidup bahagia bersama mereka tanpa ada kerisauan di dalam hati kita. Itu adalah 6 dharma yang diajarkan Buddha supaya kita bisa hidup bahagia. Kalau kita bisa menerapkan itu di lingkungan, otomatis pasti masyarakat kita sangat bahagia. Dimana kita bisa bertutur kata, bersandaria bersama tanpa melihat latar belakang kita masing-masing. Itu hal yang sangat indah yang diinginkan oleh pencipta kita masing-masing. Dan diinginkan oleh kita, tidak ada perang, tidak ada pertengkaran. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada salah kata atau kata-kata kalimat saya sangat belibet. Di sini saya mencoba menginformasikan kepada kalian kalau kerukunan antar umat beragama itu harus didasari dengan niat kita dalam memancarkan cinta kasih kita. Oleh karena itu, kita harus melakukannya dengan toleransi. Dengan adanya toleransi, hidup kita akan semakin indah. Terima kasih. Namo Buddhaya.